Healthies, apakah Healthies sedang hamil? Berapa usia kehamilan Healthies sekarang? Apakah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa calon buah hati Healthies ini memiliki berat badan normal atau justru kekecilan maupun kebesaran? Yuk, simak video ini untuk mengetahui tips ampuh mengatur berat badan lahir bayi. Bayi yang baru lahir akan mendapatkan penanganan, lalu akan ditimbang dalam 1 jam pertama. Hasil penimbangan berat badan lahir dikatakan normal apabila berkisar antara 2,5 sampai 4 kilo atau 2.500 gram sampai 4.000 gram. Namun, jika hasilnya di bawah 2,5 kilo, maka bayi tersebut dikategorikan mengalami berat bayi lahir rendah atau BBLR. Nah, sebaliknya, jika lebih dari 4 kilo, maka bayi tersebut termasuk dalam kategori berat bayi lahir lebih atau makrosomia. Hati-hati ya Healthies kalau mencari informasi di website, karena sekarang ini banyak informasi di website mengatakan bahwa berat badan bayi lahir normalnya berkisar antara 2,9 kilo ke atas. Padahal itu merupakan informasi yang salah. Nah, pastikan Healthies mencari informasi dari website yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai contoh, seorang yang secara otodidak belajar bagaimana cara membuat website, kemudian dia menulis mengenai kehamilan, padahal dia bukan ahlinya di bidang kehamilan. Nah, dia bisa saja menjerumuskan orang-orang yang membaca websitenya tersebut. Jadi, Healthies harus pinter-pinter nih. Lihatlah narasumber yang ada di website tersebut, apakah dia termasuk ahli di bidangnya, misalkan tentang kehamilan, minimal dia adalah seorang bidan, tenaga kesehatan yang lainnya seperti dokter umum maupun dokter kandungan. Nah, jika narasumbernya jelas, memang di bidangnya, itu informasi di dalamnya lebih bisa dipertanggungjawabkan isinya. Seringkali para tetangga, bahkan anggota keluarga sendiri itu berkomentar, kok perutnya masih kecil ya, padahal sebentar lagi udah waktunya lahiran. Perkataan yang terdengar sepele itu kadang bisa menjadi beban pikiran bagi Healthies. Nah, caranya Healthies lihat hasil pemeriksaan ya. Lihat hasil pemeriksaan dan konsultasikan dengan bidan maupun dokter. Jika dokter maupun bidan mengatakan bahwa dengan perut segitu itu termasuk normal, maka Healthies nggak perlu risau, nggak perlu kepikiran ya. Cukup iakan omongan tetangga, omongan keluarga, dan tetap fokuslah dengan kehamilan Healthies. Jangan bangga kalau sudah mengetahui bahwa perkiraan berat bayi lahirnya itu lebih dari 4 kilo ya. Seperti contoh kasus berikut ini. Karena bayi yang lahirnya itu 4 kilo ke atas akan mempersulit proses persalinan Healthies nantinya dan tentu saja akan berakibat buruk bagi bayi Healthies di masa mendatang. Jangan terlalu cuek juga kalau sudah mengetahui bahwa perkiraan berat bayi lahirnya akan kurang dari 2,5 kilo ya, seperti kasus berikut ini. Karena bayi yang lahirnya kurang dari 2,5 kilo akan berakibat buruk bagi kehidupan bayi yang Healthies di masa mendatang. Saya perlu mengatakan hal ini karena banyak sekali beredar di masyarakat, mereka merasa bangga telah melahirkan bayi yang beratnya 3 kilo ke atas ya, 3,3 maupun 3,5, mereka merasa bangga. Nah, padahal semakin banyak Healthies mencari informasi ya, Healthies akan semakin banyak tahu. Sehingga Healthies akan bisa membedakan mana pemahaman yang salah di masyarakat dan mana pemahaman yang benar di masyarakat. Jadi, jangan semua mitos di masyarakat itu dianggap fakta, karena sebenarnya berat badan bayi lahir itu bisa kok kita atur sejak dari kehamilan. Jadi, saya anjurkan Healthies untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir berkisar antara 2,5 sampai 2,7 kilo saja ya. Karena rentang segitu sudah termasuk normal. Lagi-lagi jika ada tetangga yang mengatakan, kok bayinya kecil ya? Nah, Healthies tidak perlu risau, masalah membesarkan bayi nanti saja jika ia sudah lahir ya. Ada kok caranya, bagaimana cara agar bayi gemuk menurut ilmu medis.
Karena jika healthies dipaksakan untuk agar bayinya besar takut diomongin tetangga, jika nanti lahirnya 3 kilo ke atas ya, bahkan 3,5 kilo, apalagi healthies nih kehamilannya yang pertama ya, itu nanti akan bisa mempersulit proses persalinan ya. Perineumnya bahkan sampai anus robek, kemudian mungkin bahunya nyangkut, nggak bisa keluar, maupun persalinannya lama. Jadi, jika ada orang lain yang mengatakan, kok bayinya kecil ya, cukup senyumin aja dan katakan, yang penting perineum saya utuh, nggak robek, nggak ada jahitan, saya cepat pulih, bayi saya juga normal dan sehat. Udah gitu aja. Jadilah ibu hamil yang cerdas ya. Jangan pernah beranggapan bahwa, oh ini saya kan hamil yang pertama, jadi wajar dong kalau saya nggak tahu informasi ini, nggak tahu informasi itu tentang kehamilan. Artinya, ibu hamil tersebut bersikap pasif dan tidak mau tahu. Nah, hal ini banyak terjadi loh di masyarakat. Banyak sekali pasien yang periksa ke saya mengatakan hal tersebut. Nah, saya akan memotivasi mereka, termasuk healthies di rumah ya. Ayo, jadilah ibu hamil yang aktif. Jadilah ibu hamil yang cerdas ya. Saat periksa ke bidan maupun dokter, bertanyalah sebanyak-banyaknya ke tenaga kesehatan tersebut ya. Untuk kita tahu informasi yang belum healthies ketahui. Jika ternyata bidan maupun dokter healthies tersebut tidak bisa memberikan pemahaman sesuai ekspektasi healthies, maupun bidan maupun dokternya itu terlalu cuek, maupun tidak punya waktu banyak sehingga konsultasinya terpotong-potong, maka healthies bisa langsung aja pindah ganti bidan maupun ganti dokter yang lain ya. Jangan terpaku dengan omongan orang ya. Sekali lagi jangan pernah terpaku dengan omongan orang. Mungkin orang lain mengatakan, oh sebaiknya kamu ke bidan A aja, bidan A ini enak. Kamu sebaiknya ke dokter A aja, dokter A ini enak. Tapi jika healthies ternyata sudah periksa ke dokter A, ke bidan A, ternyata berbeda dengan ekspektasi healthies dan kurang memberikan pemahaman yang diminta oleh healthies, maka healthies bisa cari bidan maupun dokter yang lain karena dokter maupun bidan yang cocok dengan orang A belum tentu cocok dengan healthies. Nah, jika healthies belum bisa nih udah ganti bidan, udah ganti dokter tapi belum memiliki pemahaman yang pas gitu. Nah, healthies bisa nih untuk mencari-cari channel YouTube kesehatan. Kan sekarang banyak sekali bidan maupun dokter yang sudah memiliki channel YouTube kesehatan. Healthies bisa cari informasi dari mereka lewat YouTube mereka ya. Bahkan healthies juga bisa bertanya melalui kolom komentar. Nah, tapi jika ternyata di YouTube kok belum menemukan jawaban, healthies bisa lagi untuk lebih aktif cari di website kesehatan. Sekarang ini kan ada website yang memang menyediakan kolom pertanyaan ya mengenai kesehatan dan dijawab oleh ahlinya juga sekarang kan ada. Jika ternyata pertanyaan healthies itu belum segera dijawab oleh mereka, maka healthies nggak perlu risau, cukup bertanya saja di kolom komentar YouTube saya ini, insya Allah akan saya jawab setiap pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya. Seorang bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR akan memiliki dampak negatif bagi kehidupannya ya, yaitu stunting atau berperawakan pendek. Nah, stunting ini tidak hanya ditujukan dengan perawakan yang pendek, tapi secara intelektual dia juga terlambat. Dia juga kurang secara intelektual dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain itu, anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah itu juga berisiko untuk mengalami penyakit kronis ya, seperti diabetes, obesitas, dan jantung saat ia dewasa. Hal itu dikarenakan nutrisi yang ada di tubuhnya itu diutamakan untuk disalurkan ke otak dan juga jantungnya, sehingga organ lain akan dikorbankan. Bayi yang lahir dengan berat badan 4 kilo ke atas itu ternyata juga bisa berdampak negatif bagi kehidupannya di masa mendatang ya. Bayi ini berisiko untuk mengalami obesitas saat ia tumbuh ya. Selain itu, ia juga berisiko untuk mengalami tekanan darah tinggi, obesitas, lemak di perut maupun kolesterol yang tinggi ya. Sejak saat usia dia belia atau usia muda. Kemudian, bayi yang lahir lebih dari 4 kilo ini juga akan mempersulit
ibu yang melahirkan ya, kesulitan saat proses persalinan ya, bahkan menyangkut di jalan lahir, sehingga untuk persalinan normal itu kemungkinannya sangat kecil. Sehingga dokter biasanya menyarankan untuk operasi sesar. Kemudian bayi yang lahir lebih dari 4 kilo itu juga membuat jaringan vagina ini menjadi sobek. Melahirkan bayi dengan kondisi tubuh yang besar itu berisiko membuat jaringan vagina robek. Tidak hanya itu, kondisi ini juga menyebabkan robekan bahkan sampai ke anus. Selain itu, ibu juga berisiko mengalami perdarahan akibat kerusakan yang terjadi di jaringan vagina dan otot di sekitarnya, membuat otot-otot rahim ini akan sulit untuk berkontraksi atau menutup kembali setelah proses persalinan. Dampaknya yaitu ibu bisa mengalami perdarahan hebat segera setelah persalinan. Berapa kilogram bayi Heltis akan lahir itu sudah bisa dilihat sejak ia di dalam kandungan, atau disebut juga taksiran berat janin, singkatannya TBJ. Heltis harus tahu berapa taksiran berat janin Heltis. Caranya yaitu Heltis harus aktif untuk bertanya kepada bidan maupun dokter tempat Heltis periksa. Namun, jika Heltis lupa untuk menanyakan hal tersebut dan sudah sampai rumah, maka Heltis bisa untuk menghitung sendiri taksiran berat janinnya. Caranya yaitu dengan memakai rumus Johnson. Sebelum menghitung taksiran berat janin dengan rumus Johnson, silahkan Heltis lihat buku KIA halaman pemeriksaan. Heltis harus tahu dua hal, yaitu berapa nilai TFU yang dinyatakan dalam sentimeter, dan apakah kepala janin sudah masuk panggul atau belum. Nilai TFU tertera di kotak bagian TFU atau sentimeter, sedangkan kepala janin sudah masuk panggul atau belum ada di kotak bagian letak janin dan dilambangkan dengan huruf U yang disertai garis horizontal. Jika garis horizontal di bawah huruf U atau garis horizontal tidak memotong huruf U, artinya kepala janin belum masuk panggul. Namun, jika garis horizontal memotong huruf U, artinya kepala janin sudah masuk panggul. Jika kepala janin belum masuk panggul, maka rumusnya dalam kurung TFU dikurangi 12 dikali 155 cm. 155 ini merupakan angka yang memang mutlak dari rumus Johnson tersebut. Contoh, TFU 30 cm dan kepala janin belum masuk panggul, maka taksiran berat janinnya yaitu dalam kurung 30 dikurangi 12 kali 155 sama dengan 2.790 gram atau 2,79 kilo. Kemudian, jika kepala janin sudah masuk panggul, maka rumusnya dalam kurung TFU dikurangi 11 kali 155 cm. Contoh, TFU 30 cm dan kepala janin sudah masuk panggul, maka taksiran berat janinnya yaitu dalam kurung 30 dikurangi 11 dikali 155 sama dengan 2.945 gram atau 2,94 kg. Untuk mengetahui taksiran berat janin normal maupun tidak, Heltis bisa melihat tabel berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan usia kehamilan yang dinyatakan dalam minggu dan rata-rata berat badan janin. Sebagai contoh, 2,79 kg tersebut di usia kehamilan 36 minggu, maka termasuknya taksiran berat janin yang normal. Tapi coba perhatikan, bayi dapat lahir di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Jika kurang dari 37 minggu, maka masih termasuk prematur. Nah, Heltis menginginkan berat badan bayi lahir berapa kilo? Jika ingin sekitar 2,5 sampai 2,9 saja, artinya nggak usah terlalu besar, yang penting normal, maka saat usia kehamilan mendekati 37 minggu, contoh 33 minggu, Heltis harus lebih memantau taksiran berat janinnya. Jika baru usia kehamilan 30 minggu, tapi taksiran berat janin sudah 3 kilo, maka hal ini menunjukkan taksiran berat janin terlalu besar. Nah, Heltis harus kurangi taksiran berat janinnya. Sebab jika tidak dikurangi, maka akan terus bertambah besar lagi saat usia kehamilan 35, 36, 37, dan seterusnya.
Namun, jika Healthies ingin bayinya memiliki berat badan lahir sesuai tabel ya, yaitu sampai 3.450 gram atau 3,5 kilo, maka saat usia kehamilan 34 minggu, tapi taksiran berat janin masih di bawah 2 kilo, Healthies harus usaha agar taksiran berat janinnya naik sesuai dengan tabel. Jika ingin menaikkan maupun menurunkan taksiran berat janin, kuncinya ada di pola makan. Karena aktivitas dan olahraga itu tetap harus dilakukan, baik itu mau menaikkan maupun menurunkan taksiran berat janin. Yang pertama, jika ingin menurunkan taksiran berat janin, yaitu kita harus mengurangi makan dan minuman manis ya. Ini penting banget ya. Makan dan minuman manis harus kita kurangi. Selain itu, makan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein harus kita kurangi. Contoh, Healthies awalnya kalau makan nasi itu sehari bisa 3-4 kali. Nah, ini bisa dikurangi menjadi 2 kali sehari kayak gitu. Kemudian juga kurangi ngemil ya. Selain itu juga stop untuk mengkonsumsi susu ibu hamil. Yang kedua, jika Healthies ingin menaikkan taksiran berat janin, maka caranya sebaliknya, yaitu makan minuman manis, berbanyak mengkonsumsi karbohidrat, lemak, protein ya. Seperti nasi, jagung, kentang, daging merah, perbanyak jajan yang sehat, kemudian rutin untuk mengkonsumsi susu ibu hamil.